Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Wong Tani. Gimana kabar kawan-kawan petani? Semoga selalu sehat. Sehat orangnya, sehat pula tanamannya. Nah, ini lagi proses penaburan kapur dolomit yang akan kita lakukan penanaman bawang merah kedua dengan bibit bauci. Tapi yang akan kita bahas bukan ini. Yang akan kita bahas adalah menanggapi dari pertanyaan kawan-kawan pemuda bertani, masalah tentang penyakit moler yang biasa menyerang tanaman bawang merah kita. Yang kita ketahui, bawang merah ini adalah bumbu masak, juga digunakan obat herbal. Tapi dalam budidaya tanaman bawang merah, banyak sekali hambatan yang dihadapi oleh para petani, terutama serangan hama atau penyakit. Salah satunya adalah penyakit moler yang disebabkan oleh virus Fusarium oxysporum. Nah, faktor-faktor apa saja yang biasa menyebabkan tanaman bawang merah kita itu rentan terserang virus Fusarium oxysporum? Karena virus ini kalau kita tidak tangani dengan serius bisa menyebabkan kegagalan panen tanaman bawang merah kita. Belum ada satupun fungisida yang memang mampu untuk menyembuhkan tanaman bawang merah kita yang terserang oleh penyakit moler atau inul. Yang dapat kita lakukan adalah dengan cara pencegahan dan penanggulangannya. Kalau memang sudah terserang, hanya bisa kita lakukan penyemprotan agar penyakit moler itu tidak menyebar ke tanaman bawang merah lainnya. Tapi sebelum lanjut kita ke videonya, jangan lupa dukung terus channel Pemuda Bertani agar channel ini bisa berkembang dengan cara like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat petani mendapatkan update terbaru yang paling pertama dari Pemuda Bertani. Penyakit moler atau molet atau inul pada tanaman bawang merah. Penyakit moler ini mempunyai sebutan bermacam-macam di setiap daerah. Untuk kawan-kawan petani Nganjuk biasanya menyebut penyakit ini dengan sebutan molet atau moler. Di daerah lain juga ada yang menyebut penyakit ini dengan inul atau ceker ayam. Penyakit ini mula-mula ditandai dengan adanya warna putih pada pangkal batang atau bakal umbi tanaman bawang merah, dan kemudian daunnya menjulang tak wajar dan mulai melintir. Selanjutnya daunnya rebah dan orak-arik tak beraturan. Ini akan kita lihat pada tanaman bawang merah kita, akan terlihat butak-butak di bedengan kita. Penyakit moler atau molet ini disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum. Serangan paling parah terjadi saat puncak musim hujan dan terutama pada daun tanaman bawang merah yang terlalu subur atau mengandung unsur nitrogen yang berlebihan. Faktor yang biasanya menyebabkan tanaman bawang merah kita rentan terhadap serangan penyakit moler. Untuk yang pertama, yaitu benih atau bibit bawang merah yang kurang sehat. Benih bawang merah yang sudah terinfeksi penyakit moler atau molet atau benih bibit bawang merah yang kurang sehat dapat menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit moler atau molet. Untuk itu harus diperhatikan cara pemilihan bibit bawang merah. Bibit bawang merah harus sehat, tidak cacat dan padat. Juga sudah tersimpan selama kurang lebih 2-3 bulan. Biasanya dapat kita lihat kalau bibit bawang merah yang kurang sehat atau sudah terinfeksi dengan virus Fusarium oxysporum, setelah kita tanam umur 5-10 hari sudah ada tanda-tanda kelihatan bahwa tanaman bawang merah kita kena penyakit moler. Untuk yang kedua, memilih bibit bawang merah yang kurang tepat yang akan kita tanam di waktu musim penghujan ataupun musim kemarau. Memilih varietas bibit bawang merah harus tepat. Yang kita ketahui varietas bawang merah ini banyak sekali, tetapi yang pernah kami tanam adalah Thailand dan Boji. Misalnya jenis Boji harus ditanam saat musim hujan dan jenis Thailand harus ditanam pada saat musim kemarau. Karena jenis Boji ini lebih kebal atau lebih tahan terhadap musim hujan dibandingkan dengan Thailand. Tetapi ada perbedaan sedikit antara tanah lempung dan tanah pasir. Di
Di setiap daerah pasti mempunyai karakter dan tanah yang berbeda-beda yang akan kita tanami bawang merah. Untuk tanah pasir, benih jenis Thailand masih toleran atau bisa ditanam pada saat awal musim hujan. Sedangkan untuk jenis tanah lempung tidak bisa ditanam benih bawang merah jenis Thailand. Karena tanah lempung ini suka menyimpan air dan tidak mudah cepat kering. Itu bedanya tanah lempung dengan tanah berpasir. Untuk yang ketiga, tanaman bawang merah terlalu subur dan rapat. Daun yang subur dan jarak tanam yang rapat akan mudah terserang cendawan Fusarium oxysporum, terutama pada puncak musim hujan, karena daun sudah terlalu banyak unsur N atau nitrogen dan ditambah lagi dengan air hujan yang kaya unsur N, maka pertumbuhan daun akan over dan tidak ditunjang dengan penguatan batang tanaman bawang merah, sehingga cendawan Fusarium oxysporum akan lebih mudah masuk menyerang tanaman bawang merah kita. Untuk pencegahan agar daun bawang merah tidak terlalu vigor dan rapat waktu kita tanam musim hujan, maka pemupukan tanaman bawang merah pada musim hujan harus kita kurangi unsur N, yaitu nitrogennya, dan ditambahkan fosfat dan kalium. Sedangkan apabila daun bawang merah sudah terlanjur vigor atau terlanjur subur, maka dapat kita lakukan penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif difenikazol dan azoxystrobin atau sejenis amistartop, bisa suka skor atau explore dan lain sebagainya untuk merek dagangnya. Tapi untuk yang saat ini yang lagi banyak dipakai oleh petani bawang merah yaitu remazol. Nah, fungisida remazol ini hampir sama dengan amistartop. Untuk pencegahan bisa kita lakukan penyemprotan dengan dosis 10 ml. Tetapi kalau sudah terlanjur tanaman bawang merah kita terserang penyakit moler, dapat kita naikkan dosisnya menjadi 15 sampai 20 ml per tangki. Bisa kita ambil dengan fungisida lainnya yang sistem kerjanya secara kontak. Selain itu, jika sudah terlanjur vigor daun bawang merah kita, jangan gunakan dulu fungisida yang berbahan aktif propinep, yaitu sejenis kayak merek dagangnya Antrakol atau Agrokol ataupun Aurora dan lain-lainnya. Untuk itu bisa kita ganti yang bahan aktif propinep tadi dengan bahan aktif Manconcept, karena daun bawang merah kita sudah terlanjur vigor atau subur. Itu seperti merek dagang Ditan, Manzete, Indutan. Itu bisa kita mix atau dengan fungisida yang berbahan aktif difenikazol azoxystrobin tadi, yaitu seperti amistartop, skor atau explore, atau yang sudah saat ini yang sering kita pakai yang terbaru ini adalah remazol. Untuk yang keempat adalah cuaca ekstrim, itu hujan yang terjadi secara terus-menerus, kurangnya sinar matahari pada tanaman bawang merah kita, sehingga kelembapan pada tanaman bawang merah kita atau bedengan kita ini sangat tinggi. Ini sangat rentan sekali tanaman bawang merah kita terserang penyakit moler. Tidak hanya penyakit moler, kalau cuaca ekstrim itu tanaman bawang merah kita juga bisa terserang oleh penyakit lainnya seperti Anthranoxa atau busuk daun dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan pencegahan dengan cara melakukan penyemprotan menggunakan fungisida pada tanaman bawang merah kita. Untuk penyemprotan di musim hujan dan musim kemarau biasanya juga ada perbedaannya. Jadi penyemprotan di waktu musim penghujan itu yang dominan adalah penyemprotan fungisida dibandingkan dengan inseknya. Karena waktu musim penghujan tanaman bawang merah kita akan dominan diserang oleh jamur ataupun penyakit. Dan untuk penyemprotan di musim kemarau, tanaman bawang merah kita akan lebih dominan ke insek dibandingkan dengan fungisida ataupun penyakit. Nah, waktu musim kemarau, hama yang akan lebih intensif menyerang tanaman bawang merah kita dibandingkan dengan jamur. Demikianlah faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit moler atau mulat pada tanaman bawang merah kita dan cara menanggulanginya. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan petani semua, menjadi referensi dan informasi bagi kita semua. Harga bawang merah dan tas memang satu dari banyak hal yang sering diperbincangkan oleh ibu-ibu. Dukung terus channel Pemuda Bertani dengan cara like, komen, dan share. Dan jangan lupa di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pemuda Bertani.
Salam pemuda petani, petani sukses Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.